Jen. Assalamualaikum. Salam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Pimpin doanya Indri. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sudah, Bu. Baiklah anak-anak semua sekalian. Kita masuk belajar tentang sholat. Nah, sebelum itu ibu absen dulu sebelum masuk ke pembelajaran kita. Indri Nuryoza, Hadir, Bu. Nurlaini, hadir Bu. Intan Permatasari, hadir Bu. Nokdah Eka Putri, Hadir, Bu. Alfa Bu. Rizka, Alfa. Alif, hadir. Baiklah, bisa ada yang hadir? Ya Bu. Kita masuki pelajaran tentang sholat. Apa itu sholat? Apa itu sholat anak-anak Ibu? Sholat adalah Yang agama. Bu. Yang agama. Kalau berasal dari bahasa Arab apa? Kalau sholat itu sholat apa, Indri? Nggak tahu. Sholat itu kalau dari bahasa Arab adalah doa. Kali ini dari istilah yang bahasa Arabnya doa. Artinya itu adalah doa. Oh, artinya. Iya. Garis bawah ya tentang doa, sholat artinya doa. Bu, ini ambil Bu. Ya, ambil aja. Kalau menurut istilah yang agama, betul juga. Dan ada juga sholat itu menurut istilah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan. Ini betul juga dan ini betul juga. Maaf ya tulisan Ibu jelek. Manjat lagi tulisannya. Ibu bacakan aja ya, Ibu diktekan supaya kalian paham. Sholat itu adalah kewajiban utama bagi umat Islam. Catat ya, atau ya Bu, nggak dicatat nggak apa-apa, cuma ditaruh aja dalam otaknya.
bagi setiap orang Islam yang telah balik. Apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain. Fardu ain. Selama kita masih menghembuskan nafas, selama itu pula lah kita wajib sholat atau menegakkan kita sholat itu. Tidak dapat diwakilkan sholat itu. Baiklah, sholat adalah kewajiban utama bagi setiap orang Islam yang telah balik. Hukumnya fardu ain. Selama ia masih dapat menghembuskan nafas, selama itu pula lah kewajiban sholat melekat di dalam hati kita dan harus dilakukan dan tidak dapat diwakilkan kepada siapa-siapa sholat itu. Apakah firman tentang sholat itu atau dalilnya? Firman sholat itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, wa aqimus sholata. Ibu baca, ibu diktekan aja ya. Wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Artinya, dan dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan-perbuatan keji atau mungkar. Nah, itulah artinya atau dalil tentang sholat. Yang ini yang pengertian sholat. Yang A. Sekarang kita masuki yang B, sholat fardu. Sholat fardu. 'Apa itu sholat fardu? Sholat fardu itu adalah sholat fardu yang wajib bagi setiap orang Islam yang telah balik. Hukumnya adalah sholat fardu ain. Selama kita masih dapat menghembuskan nafas, selama itu pula lah kita wajib sholat. Atau menegakkan kita sholat itu.
Sholat wajib bu. Sholat 5. Ya. Sholat 5 waktu. Bagus. Tolong catat ke depan oleh Ibu. Apakah betul? Bagus. Kata Ibu, kok ada yang lainnya tentang sholat? Selain Isya, sholat sunat. Iya, pintar. Ini betul. Dan sholat yang kalau sholat fardu itu sholat yang diwajibkan bagi setiap orang yang dewasa dan berakal ialah 5 kali. Yang berakal maka dia akan mengerjakan sholat yang 5 ini. Baiklah, yang kita akan masuki pelajaran yang C. Yang C sekarang ya. Yang sunat dilakukan sebelum sholat. Tolong hapus yang pengertian ini saudara Nanda. Kalau ada penghapusnya, jangan ini. Yang pengertian sholat itu. Yang ini. Boleh bertanya bu. Nanti ya. Ibu selesaikan tentang sholat ini semuanya dulu. Pelajaran kita ini. Baik bu. Sekarang tanggal berapa ya? Lupa. Tanggal 16 bu. 16 bulan berapa? 6. Bulan 6. Baiklah, kita masuki pelajaran yang C lagi, yang sunat dilakukan sebelum sholat. Yang apa itu sunat dilakukan sebelum sholat? Yaitu azan. Azan yang dimaksud azan yang dimaksudkan azan di sini dengan azan di sini untuk memberitahukan bahwa awal sholat telah tiba.
dan menyuruh sholat berjamaah, dan boleh sholat itu masing-masing, tapi lebih baik berjamaah karena kalau kita sholat berjamaah banyak pahalanya. Yang kedua, iqamah. Apa itu iqamah? Seruan setelah azan, Bu. Iya. Tulisan juga. Menunjukkan waktunya akan sholat. Kalau dari Ananda Nurleli Sama, Bu. sama. Yaitu memberitahukan kepada hadiran yang ada di dalam musola itu. Yang nomor 3, syarat-syarat azan dan iqamah. A. Orang yang menyerukan azan dan iqamah. Tolong catat ya, nanti ibu beri pertanyaan. Ibu. Hendaklah orang yang sudah muazzin atau gerakan walaupun sedikit. Yang B, hendaklah sesudah masuk waktu sholat. Yang C, Sini. ya, mana? Orang azan Lanjut mana, Bu? orang azan dan iqamah itu hendaklah orang Islam atau muslimin. Yang D, kalimat azan dan iqamah hendaklah berturut-turut.
Ya, sudah yang nomor 4 Nomor 4 yang disunatkan dalam azan dan iqamah. Inilah ya orang yang sunat dilakukan sebelum sholat. Yang 4 orang yang disunatkan dalam azan dan iqamah. Muazzin hendaklah suci dari hadas dan najis. Yang B, membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang C, disunahkan membaca doa di antara azan dan iqamah. Bukan membaca doa di antara kita, antara azan dan iqamah. Nah, selesai yang C. Sekarang kita masuki yang D. Apakah itu syarat-syarat wajib sholat 5 waktu? Syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Apa syaratnya? Syarat wajib sholat 5 waktu. Apa syaratnya? Syarat sah balik Islam. Ya, bagus. Rokah. Bagus. Apa lagi? Tidak sampai dakwah atau melihat dan mendengar. Suci dari haid dan kotoran, berakal atau balik. Nah, berarti sudah paham yang D. Sekarang kita masuki dengan yang E. Rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? 13. Iya, bagus. Rukun sholat ada 13 macam. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Masa Niat. 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 Sudah niat, apa lagi? Berdiri bagi yang Mampu. berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, baru takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Ibu bacakan aja, soalnya terlalu banyak untuk disampaikan, untuk dicatat. Yang kelima, rukun sholat menitna. Tumakninah. Iya. Yang keenam, Tumakninah. Yang keenam, iktidal. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tumakninah. Tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Yang 9, duduk akhir. Yang 10, membaca tasyahud akhir. Yang 11, membaca sholawat. Yang 12, memberi salam yang pertama. Yang ke-13, menertibkan rukun. Sekarang kita akan masuk dengan yang F.
Yang F, sunat-sunat sholat. Ini sudah selesai semuanya Ibu jelaskan. Nanti Ibu bertugas ya. Ya Bu. Sunat sholat 1, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga bagi yang laki-laki sampai sini. Ya Bu. Kalau perempuan, telapak tangannya setinggi bahu, keduanya di hadapan ke kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, ketika berdiri dari tasyahud di awal dengan cara yang telah diterangkan pada takbiratul ihram. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Yang keempat, melihat ke arah tempat sujud. Ketika kita sholat, maka kita harus wajib untuk melihat ke tempat sujud, bukan melihat arah kemana-kemana, tapi kita harus melihat tempat sujud. Yang kelima, membaca doa Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram. Yang keenam, setelah F kita memasuki dengan G, ya, sunat muakkad. Sunat yang terlebih penting atau sunat yang terlebih penting. 1, Ibu diktekan saja ya supaya kalian mencatat. Membaca tasyahud pertama sesudah sujud kedua dari rakaat yang kedua sebelum diri pada rakaat yang ketiga. Yang kedua, kunut sesudah iktidal. Yang akhir pada sholat subuh dan ikhtiyar. Yang H, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu ada 5. Yang pertama, meninggalkan salah satu ruku atau sengaja memutuskan ruku sebelum sempurna. Umpamanya melakukan iktidal sebelum sempurna ruku. Yang kedua, meninggalkan sholat satu syarat. Yang ketiga, sengaja berbicara dengan kata-kata yang biasa ditentukan kepada manusia, sekalipun kata-kata tersebut bersangkutan dengan sholat, kecuali jika lupa. Kalau lupa, dilihat. Yang keempat, banyak bergerak. Ketika sholat tidak boleh banyak bergerak, ke sini, tidak boleh. Yang kelima, makan dan minum. Kita tidak boleh makan dan minum. Apalagi terselatlah sesuatu di gigi kita akan mengambilnya dengan lidah kita, lalu kita menelannya. Maka itu membatalkan sholat. Kan kita memakan ya itu. Sebaiknya gimana Bu? Sebaiknya dibuang gini. Dibuang saja. Nah, itu aja. Oke? Oke, baiklah. Kita sudah membahas tentang sholat semuanya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan sekarang. Buka buku, ambil pena, taruh di atas meja masing-masing, buat
soal yang Ibu berikan. Sudah? 1. Jelaskan pengertian sholat. Semuanya itu ya, jelaskan. Yang kedua, tuliskan dalil tentang sholat dan beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan sholat fardu. Sholat fardu. Jelaskan tentang sholat fardu itu. Yang kelima, keempat. Bagus. Berarti masih di sini pikirannya. Yang keempat, berapakah syarat wajib sholat 5 waktu? Sebutkan. Yang kelima, yang sunat dilakukan sebelum sholat ada berapa? Yang ke udah naik Bu? Yang ke 6 lagi. Yang ke 6. Yang ke 6, apa pentingnya kita melakukan sholat itu? Yang ke-7, sebutkan semua tentang rukun sholat. Semuanya ya, 1 sampai yang 1. Yang ke-7, sunat 8. Apa saja yang membatalkan sholat? Apa saja yang membatalkan sholat? 9. Sunat. Apakah itu sunat sholat? 10. Apa sunat muakkad itu? Selesaikan sekarang ya, Ibu. Baiklah, itu saja. Ibu beri waktu agak 2 jam. Lama Bu. Ya, supaya kalian paham mencarinya. Ya. Bu, udah selesai Bu. Sudah saya kumpulkan. Nah, sekarang ini lagi. Baiklah, itu saja pertemuan kita hari ini. Kalian harus menghafal apa saja yang diberikan. Banyak maaf. Gua akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam